Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Setelah pembelajaran ini dilakukan, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah, dan menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apakah ada makhluk hidup yang tidak memerlukan ruang? Pasti jawabannya tidak. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Inilah mengapa manusia dan makhluk hidup lainnya memerlukan ruang. Jadi, apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Nah, kalian sebagai manusia tinggal di mana sih? Karena setiap ruang itu berbeda, maka setiap daerah memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. So, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan ciri khas atau karakteristik sehingga dapat menimbulkan keterkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi, sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, Lembang merupakan penghasil sayuran, sedangkan Pangandaran merupakan penghasil ikan. Lembang membutuhkan ikan, sedangkan Pangandaran membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka Lembang melakukan interaksi dengan Pangandaran melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kedua yaitu kesempatan antara.
merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, Lembang biasanya membeli ikan ke Pangandaran, namun kemudian diketahui ada Santolo yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Santolo jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari Lembang akan beralih membeli ikan ke Santolo. Akibatnya, interaksi antara Lembang dan Pangandaran melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Mobilitas penduduk ataupun jual beli antar daerah memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya lebih kecil daripada keuntungan, maka akan terjadi interaksi. Tapi sebaliknya, jika biaya lebih besar daripada keuntungan, maka tidak akan terjadi interaksi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, daerah Lembang akan mengirimkan sayuran ke daerah Pangandaran. Namun, jalan menuju Pangandaran mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak akan menjual sayuran ke Pangandaran. Nah, setelah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan, kalian ceritakan ciri khas atau karakteristik dari daerah kalian masing-masing ya. Kerjakan dengan baik dan kumpulkan dengan tepat waktu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.